Langkah pertama, kita masuk ke dalam Google Classroom melalui Google. Nah, kita klik ini, lalu kita login dan sign in menggunakan akun Google. Nah, ini sudah masuk ke dalam Classroom. Nah, di sini kita buat kelas. Kita centang saja, lalu klik continue. Lalu kita buat nama kelasnya Literasi Media Kelas A. Nah, sudah dibuat. Di sini ada kode kelas. Nah, kode kelas ini bisa dibagikan kepada murid kita untuk masuk ke dalam classroom. Lalu di sini juga ada announcement. Misal kita membuat pengumuman, misal info, lalu kita post. Nah, di sini murid kita bisa menambahkan komentar di dalam pengumuman tersebut. Oke, lanjut. Di sini ada classwork. Lalu di sini ada people, ada teachers dan students. Oke, di bagian classwork ini kita bisa membuat berbagai bentuk penugasan, ada assignment, quiz, question, material, dan sebagainya. Nah, biasanya kalau untuk material itu digunakan untuk penambahan materi yang akan dipelajari. Nah, misal di sini kita akan membuat quiz, kita klik. Oke, di sini ada judul, kita buat judul dari kuis, misal pretest. Lalu ada deskripsinya, instruction, kerjakan pretest di bawah ini. Nah, di sini kita bisa menyematkan misal dari Drive, YouTube, dokumen, slide, dan sebagainya. Bisa berbagai macam. Nah, di sini juga sudah ada blank quiz. Kita klik saja. Nah, di sini kita bisa membuat kuis yang akan dikerjakan oleh siswa kita. Oke, kita masukkan pertanyaannya. Misal, literasi media adalah, nah kita masukkan option yang akan dipilih. Oke, untuk option lainnya kita bisa klik enter saja biar lebih mudah. Kita bisa membuat option sebanyak yang kita mau. Bisa sampai C, D, E, dan sebagainya. Nah, di sini juga kita membuat kunci jawabannya. Di sini saya buat poinnya 10 dan kunci jawabannya A. Oke, kita klik done dan kita tambahkan untuk soal berikutnya. Caranya masih sama. Oke, kunci jawabannya dan nilainya. Poin per soal. Oke, nah bisa kita publish. Oke, setelah memencet tanda publish itu tandanya kuis sudah selesai dan bisa dikerjakan. Nah, setelah itu kita kembali ke classroom dan kita assign atau kita tugaskan. Nah, di sini sudah tertera pretest yang akan dikerjakan. Selain itu kita juga bisa melihat siapa saja yang sudah mengerjakan kuis yang telah kita berikan. Oke, kita klik. Nah, ini soal yang kita buat tadi. Nah, kita klik respon. Nanti yang sudah menjawab akan tertera. Nah, di sini juga ada rekap. Yang sudah mengerjakan akan masuk di bagian sini nanti. Oke, kita lanjut dengan membuat classwork baru. Nah, di sini kita akan membuat assignment atau tempat pengumpulan tugas. Nah, di sini juga ada poin dan tenggat waktu. Misal kita buat 25 Maret di jam 11.59 atau jam 12 malam. Oke, di sini kita buat judulnya. Misalnya tugas 2. Oke.
Nah, ini kita bisa jadwalkan juga. Tapi di sini saya akan langsung menugaskan. Nah, di sini sudah terlihat. Nanti yang akan mengirimkan itu akan terlihat di sini. Berapa orang yang sudah mengumpulkan dan yang belum mengumpulkan. Nah, selain itu kita bisa klik to retrieve. Nah, di sini kita melihat rekap tugas apa saja yang sudah kita berikan dan berapa orang yang sudah mengumpulkan. Nah, selain itu di bagian join class ini ada kode kelas. Nah, kode kelas ini akan dimasukkan oleh siswa kita menggunakan kode yang telah kita berikan. Baik teman-teman, kita sudah berada di web Google. Nah, di sini teman-teman bisa nih login melalui web dan juga aplikasinya. Nah, kalau saya itu loginnya dari web ini. Cukup diketik kelas dojo. Teman-teman cukup mengetik kelas dojo. Nih. Oke. Setelah itu teman-teman masuk. Nah, di sini ada guru sekolah sumber daya Pulau Dojo. Nah, sebelum itu saya sudah masuk dan login. Teman-teman juga harus login dulu nih melalui email dan password yang teman-teman akan bikin. Jika teman-teman sebagai pengajar, maka kelas dojonya untuk guru. Sepertinya saya sudah loginkan ini. Nah, karena saya sudah login, saya sudah berada di dalam room khusus guru. Teman-teman bisa lihat, nih, di sini ada kelas pribadi. Nah, untuk fiturnya, di sini ada kelas, lalu kelas baru. Di sini kita bisa buat kelas baru. Di sini ada sumber dayanya dan juga tutornya. Oke, kita bisa klik kelas saya ini. Nah, di sini ada info cara apa yang ingin tambahkan untuk menambahkan siswa. Nah, kita bisa menambahkan siswa secara manual dan juga mengunggah daftar siswa kelas. Oke, Nah, di sini tampak bisa menambahkan file. Nah, kalau untuk yang menambahkan siswa secara manual, teman-teman bisa coba masukkan nama siswanya. Oke, nah seperti ini tampilannya. Ini ruang kelasnya. Selanjutnya ada cerita kelas. Nah, teman-teman bisa menginformasikan apa saja sih pelajaran yang akan kita lakukan di sini. Nah, bisa teman-teman cantumkan foto dan video, dan juga event, atau tanggalnya berapa, dan juga filenya. Nah, di sini juga ada obrolan. Nah, di sini kenapa kita belum ada orang tua yang terhubung? Teman-teman bisa nih menambahkan orang tua untuk join ke grupnya. Dari sini orang tua bisa memantau anaknya bagaimana belajarnya dan bisa berdiskusi juga di sini. Di sini juga ada kalender. Nah, bisa kita lihat ada pekan ini segera dimulai dan acara yang lalu. Selanjutnya ada Dojo Island. Nah, di sini ada juga permainan. Nanti kita bisa membuat kode dan siswa bisa masuk ke dalam kode yang telah kita buatkan. Cukup menarik bukan teman-teman? Oke, selanjutnya di sini ada kelas demo. Nah, sebelum itu nanti teman-teman juga ya harus login ke sekolahnya. Ke sekolah yang Anda mengajar di mana supaya bisa memanfaatkan fitur yang ada di sini. Selanjutnya di sini ada ruang kelas yang tadi ya, kelas demo. Grup meja 2, meja 1. Di sini ada siswa juga seluruh kelas. Nah, di sini kita bisa memberikan apresiasi kepada murid-murid atas pencapaiannya. Misalnya bisa bekerja keras, berpartisipasi, kerja tim, ketekunan untuk orang lain, dan one text. Selain itu teman-teman, di sini juga ada fitur set alat. Nah, di sini ada waktu, ada acak, ada cara membuat grup,
bisa ada pengukur kebisingan, terus selalu ada arahan, ada pikir runding. Nah, teman-teman sebagai guru juga bisa nih bikin pertanyaan supaya siswa bisa berdiskusi. Di sini juga ada tanggal, sini ada musik juga, supaya siswanya juga enjoy menjalani pembelajaran. Selanjutnya ada kehadiran. Nah, di sini mereka bisa mengubah kehadiran mereka, bisa absen, hadir, terlambat, dan juga pulang lebih awal. Nanti guru bisa merekap di sini. Oke, selanjutnya ada portofolio juga. Nah, di sini merupakan tempat untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, nih bisa diketik di sini apa tugasnya, lalu instruksi kita apa. Nanti kita buatnya dalam bentuk video kah, teks, foto, gambar, atau lembar kerja. Lalu kita unggah lampirannya. Nanti lalu kita kirim ke forum yang bisa memberikan informasi terkait ada tugas di kelas. Oke, teman-teman. Terus di sini ada gagasan besar. Nah, di sini juga ada opsi bisa mengundang keluarga, lihat laporan. Kita lihat laporan. Nah, nih. Di sini kita bisa mengoneksikan seperti yang saya bilang tadi, koneksikan akun orang tua, akun siswa juga. Supaya bisa melihat aktivitas dari anak-anaknya. Oke, terus ada edit kelas juga. Di sini kita juga bisa nih menambahkan guru pendamping. Misal kita ada partner, dia sebagai guru guru fisika, mungkin bisa kita undang ke dalam kelas ini. Oke. Di sini bisa mengarsipkan kelas juga. Nah, sini juga sebagai guru kita bisa meriset bagaimana poin-poinnya. Oke, teman-teman, cukup menarik ya aplikasi ini. Semoga bermanfaat. Semangat teman-teman. Semoga aplikasi ini bermanfaat nih untuk menunjang pembelajarannya. Pertama kita masuk ke dalam Google atau Google Chrome, lalu kita ketik di sini add link, lalu muncul yang pertama, kita klik, lalu kita masukkan email, lalu inilah tampilan beranda dari add link, di mana tersedia fitur-fitur seperti ruang kelas, obrolan, jelajah, materi, tugas, kuis, pengawasan, informasi, dan acara, di mana ini semua akan kita gunakan fitur-fiturnya. Lalu kita mencoba membuat ruang kelas. Kita klik umum, kita buat kelas sekarang. Nama mata kuliahnya literasi, media, dan pembelajaran biologi. Untuk nama kelasnya 6A dengan deskripsi literasi, media, dan pembelajaran biologi kelas 6A tahun ajaran 2025. Bersifat publik, lalu kita klik buat. Nah, untuk ini merupakan kelas yang sudah kita buat tadi. Kita bisa menambahkan thumbnail, yaitu kita klik, kita pilih, lalu jadilah seperti ini. Nah, untuk kode atau tampilannya itu ini, lalu kita bisa tekan salin, dan pin ini atau tautan dari kelas ini bisa kita sebar di grup kelas. Nah, nanti teman-teman semua atau murid-murid kita semua akan masuk ke dalam kelas ini. Nah, nanti di jumlah peserta ini akan bertambah. Sekarang masih 0 peserta. Lalu kita bisa buat tugas. Kita pilih sesi baru. Topik sesinya itu pretest 1. Atur tugas, judul tugasnya itu adalah pretest 1. Kita tambahkan berkas, kita klik tambahkan.
klik, terus kita bagikan kelas, tambahkan batas waktu penyerahan. Di sini penyerahan tugasnya atau deadline-nya itu jam 8:15 tanggal 20 bulan 4 2025. Ininya kita nonaktifkan, kita bagikan sekarang. Nah, tugas yang tadi itu sudah muncul ke dalam beranda kita. Nah, cara di sini adalah pengingat waktu ketika tugas-tugas yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi bisa kita lihat melalui acara ini. Lalu informasi ini berupa, kita bisa membawa informasi berupa membagikan bahan materi ke dalam informasi ini. Contohnya itu adalah bahan materi. Kita tinggal masukkan berkas, lalu kita klik tambahkan. Ini misalnya. Nah, jadi. Nah, bagikan info sekarang. Nah, ini merupakan beberapa bahan materi yang sudah kita buat melalui fitur informasi. Banyak sekali fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi LMS Edling ini. Nah, kita bisa juga mengganti cover. Ini merupakan notifikasi yang muncul ketika ada peserta yang mengirimkan tugas ke dalam kelas ini. Lalu kita ke beranda, lalu kita ke obrolan di mana kita bisa memulai percakapan dengan siswa. Nah, di sini terdapat bahan materi atau kelas-kelas yang tersedia di seluruh universitas yang ada. Nah, aplikasi LMS ini tersedia juga untuk berbagai versi iOS maupun Android yang dapat diakses di smartphone Anda. Cukup sekian penjelasan tentang aplikasi LMS Edling. Terima kasih.